Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita senantiasa dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa dimanapun kita berada. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam di saat kamu menyaksikan video dari kelompok 13 ini yang akan membahas materi mengenai sistem sensorik dan motorik. Kelompok 13 beranggotakan saya sendiri, Risa Dina Fitri, dan dua rekan saya, Nanang Trivarna dan Rizky Agustia Rahman. Untuk materi yang pertama mengenai perkembangan motorik anak berkebutuhan khusus akan saya sampaikan sendiri. Sebelum masuk ke materi intinya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu susunan ekstrapiramidalis dan sistem piramidalis. Susunan ekstrapiramidalis sendiri merupakan serabut saraf yang membentuk sistem ekstrapiramidalis yang berjalan melingkar atau sirkuit. Bagian otak yang menyusun sistem ekstrapiramidalis adalah korteks cerebri area 8, formatio reticularis, ganglia basalis, cerebellum, nucleus ruber. Untuk yang kedua mengenai sistem piramidalis, merupakan suatu sistem hubungan saraf sentral dan saraf perifer yang mengatur pergerakan tubuh manusia. Pola gerakan yang dibangkitkan sistem ekstrapiramidalis adalah gerakan berdasarkan tujuan yang dikehendaki. Oleh karena itu, gerakannya mempunyai sifat halus, luas, fleksibel, dan tepat. Baiklah, untuk perkembangan motorik anak berkebutuhan khusus, ada anak cerebral palsy. Cerebral palsy adalah sekelompok gangguan yang mempengaruhi pergerakan dan koordinasi otot. Dalam banyak kasus, penglihatan, pendengaran, sensasi juga dapat terpengaruh. Kata cerebral sendiri berhubungan dengan otak, sedangkan palsi memiliki arti berhubungan dengan kelemahan atau masalah dengan pergerakan. Cerebral palsy adalah penyebab paling umum dari gangguan motorik pada anak berusia 3 sampai dengan 4 tahun. Terdapat 4 jenis cerebral palsy, yaitu spastic cerebral palsy merupakan cerebral palsy yang paling umum terjadi, mempengaruhi 80% orang terkena cerebral palsy jenis ini. Ini menyebabkan otot kaku dan refleks berlebihan, membuat anak sulit untuk berjalan. Dan jenis selanjutnya ada dykinetic cerebral palsy, hypotonic cerebral palsy, dan cerebral palsy mixed. Baiklah, untuk materi selanjutnya mengenai perkembangan motorik anak normal akan disampaikan oleh rekan saya, Nanang Trivarna. Kepada Nanang Trivarna, dipersilahkan. 2. Perkembangan motorik anak normal. Saat bayi mencapai 1 tahun, perkembangan motorik kasarnya semakin meningkat. Pada masa ini, bayi akan belajar untuk mendorong atau menarik mainan yang ada di sekitarnya dan menaiki tangga dengan bantuan. Kita boleh melatih motorik bayi sambil memegang tangannya dan mengajaknya berjalan secara perlahan. Selain sudah bisa diajak berkeliling rumah, bayi juga sudah bisa terbangun dari posisi tidur dan duduk sendiri tanpa bantuan orang tua. Tahap perkembangan motorik halus bayi 0-12 bulan. Perkembangan motorik bayi, baik itu kasar atau halus, ternyata berbeda, sebab otot yang terlibat pun tidaklah sama. Setelah memahami perkembangan motorik kasarnya, Anda juga perlu mengenali beberapa contoh perkembangan motorik halus bayi berdasarkan usianya. Yang pertama, bayi usia 0-3 bulan. Bayi berusia 0-3 bulan sudah bisa menunjukkan beberapa kemampuan motorik, seperti mengayunkan atau memukul sebuah objek. Selain itu, di usia yang masih sangat dini ini, bayi sudah bisa melihat kedua tangannya bergerak dan meletakkan tangannya di mulut. Yang kedua, bayi 3-6 bulan. Kemampuan motorik halus bayi ini akan semakin terasa saat menginjak usia 3-6 bulan. Mereka sudah bisa memindahkan objek dari tangan kiri ke tangan kanannya. Mereka juga telah bisa memegang tangannya sendiri dan meraih mainan di sekitar dengan kedua tangannya. Bayi 6-9 bulan. Otot dari jemari bayi akan semakin kuat saat usianya mencapai 6-9 bulan. Pada fase ini, bayi sudah bisa menggenggam dan memegang botol seperti botol. Selain itu, mereka juga bisa meremas benda kecil yang bertekstur halus. Jari jemarinya pun sudah mampu memindahkan objek yang ada di sekitarnya. Yang keempat, bayi 1 tahun. Di ulang tahun yang pertama, perkembangan motorik halus bayi akan semakin terpampang nyata. Bayi sudah bisa menyusun menera balok, memegang pensil, dan mencoret di kertas, makan dengan sendok, hingga membuka lembaran di buku. Baiklah, itu merupakan pemaparan dari Nanang Trivarna mengenai perkembangan motorik anak normal. Selanjutnya,
mengenai kelainan atau gangguan perkembangan motorik yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Rizky Agustia Rahman. Kepada Rizky Agustia Rahman, dipersilahkan. 3. Kelainan atau gangguan perkembangan motorik. Motorik kasar adalah gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot besar yang dipengaruhi oleh usia, berat badan, dan perkembangan anak secara fisik. Pada anak-anak, gangguan perkembangan motorik kasar bisa dilihat dari gerakan yang tidak terkontrol atau tidak seimbang. Misalnya, gerakan tidak seimbang antara anggota tubuh bagian kanan dan kiri, gangguan refleks tubuh, serta gangguan tonus otot. Motorik halus berkaitan dengan kemampuan fisik yang melibatkan otot-otot kecil serta koordinasi mata dan tangan. Pada anak-anak, gangguan motorik halus bisa dilihat ketika seorang anak masih sering menggenggam saat usia lebih dari 4 bulan dan lebih dominan menggunakan satu tangan. Hal ini hingga ia berusia 1 tahun. Setelah melewati usia 14 bulan, ia juga melakukan eksplorasi oral seperti memasukkan mainan ke dalam mulut. Motorik halus merupakan gerakan yang melibatkan otot-otot kecil dan koordinasi antara mata dan tangan. Beberapa contoh gerakan motorik halus adalah meraih benda, menggenggam, dan memindahkannya dari tangan yang satu ke tangan yang lain. Penurunan fungsi motorik anak tanpa kelainan bawaan berkaitan dengan rendahnya kemampuan mekanik dari otot sehingga lambatnya kematangan fungsi otot tersebut, menyebabkan kemampuan motorik anak terhambat. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi mengenai sistem sensorik dan motorik dari kelompok 13. Terima kasih karena menyaksikannya sampai akhir video ini. Jangan lupa like dan komen. Assalamualaikum.